Saya persilahkan. Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya sebagai Kapten Project Marketplace. Terus saya juga di acara malam ini, saya yang sebagai moderator acara. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Bapak Ibu diharapkan selama meeting ini selalu menutup mic, kecuali ketika nanti ketika sesi tanya jawab. Oke, setelah acara pembukaan oleh saya, akan dilanjutkan ke sesi sambutan yang akan dibawa oleh Kepala Guru PBX. Ini ada Pak Aris. Di sini ada Pak Aris nggak ya? Ada Pak Aris? Belum hadir kayaknya ini. Pak Haris nggak ada, diwakilkan aja sama Mbak Nani. Oke, boleh. Ya. Silahkan, Bu Nani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas sore malam hari ini ya. Kita bersama-sama menghadiri acara sosialisasi untuk proyek-proyek apa ini Coach Mei? Project Marketplace. Nanti namanya eng gitu. Oh gitu. Oke deh ya. Jadi nanti malam hari ini kita akan mendengarkan apa sih Marketplace ini, garapan dari anak-anak teens yang didampingi Coach Mei dan Coach Sani. Jadi terima kasih atas apresiasi untuk anak-anak ya, adik-adik teens ini yang sudah terima kasih anak-anak teens ini yang sudah berkontribusi bersama-sama memulai dengan bisnis. Ini kan untuk nanti ke depannya untuk jadi bisnis gitu ya, Coach ya? Ya, betul. Oke, jadi ini anak-anak berbisnis dimulai dengan online nanti itu, bisnis online apapun, siapa saja yang ingin jualan gitu online. Nah, di sini wadahnya. Nah, anak-anak ini dari teens yang membuat wadahnya. Terima kasih untuk semuanya. Jadi mari kita buat dari kita untuk kita. Jadi dimulai dengan kita dulu. Jadi kita sebagai warga PBX memulai dengan wadah ini sudah dimulai. Jadi silakan mari kita bersama-sama dibangun, didukung bersama-sama gitu. Itu aja sih dari kita. Terima kasih atas kolaborasinya ya, Coach Mei, Coach Sani dan anak-anak teens. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Saras. Oke. Terima kasih Bu Nanik untuk sambutannya yang hangat. Nah, sekarang ada sambutan juga nih dari pendamping Teens Club yang akan diwakilkan oleh Coach Mei. Silahkan Coach Mei. Halo semua, selamat sore Ibu Bapak yang ada di sini. Nah, sambutannya singkat aja. Jadi ini Project Market ini sebenarnya berawal dari kegundahan para pendamping. Bukannya kita mau jualan, awalnya tidak. Tetapi kami ingin sekali anak-anak ini membentuk sebuah proyek yang bisa membangun keterampilan diri mereka. Jadi anak-anak kita ini ada yang bagian coding, programmer, lalu ada yang bagian desainer,
banyak loh anak-anak di PBX yang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi anak-anak ini kan sudah remaja. Kita berpikiran apa yang bisa membuat mereka semakin termotivasi, lalu membuat mereka bisa magang istilahnya. Coba-coba bekerja. Nah, inilah wadahnya kita saat ini di Teens Club. Jadi kita sudah ada punya proyek beberapa yang sudah berjalan, seperti konten kreator itu sudah berjalan, ada proyek aplikasi dialisis itu juga sudah berjalan. Lalu sekarang ini proyek buntut kita yang bungsu, yaitu proyek marketplace. Nah, proyek marketplace ini digawangi oleh Coach Sani, Pak Sani. Pak Sani ini sebenarnya guru dari Mondayal School. Jadi saya minta dibantu oleh Pak Sani untuk menjadi guru pendamping anak-anak teens yang ada di proyek ini. Nah, Pak Sani mana? Pak Sani tolong. Pak Sani bersuara. Hadir Coach. Nah, ini Pak Sani. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ini Pak Sani. Lalu kita ditemani dan yang menjalankan semua motor ini adalah 6 anak. Coba dibuka 6 anak teens. Ada Kinan, Saras, Abimanyu, Wiwu, Abel, Sakti. Nah, satu-satu kau sebut ya. Kinan. Kapten dulu, Kapten. Kapten ini kapten proyek kita Saras. Nah, ini dia. Saras. Oke. Lalu ada sekretaris 1 yaitu Abimanyu. Mana Abimanyu? Halo. Itu Abimanyu. Lalu ada sekretaris 2, Sakti. Mana Sakti? Sakti suaranya. Iya, Coach. Ya, lembut sekali suaranya. Lalu ada Anabel. Anabel. Nah, Anabel bagian graphic designer. Lalu ada Wiwu. Mana Halo. Wiwu? Maaf nggak bisa buka Nah, kamera. oke, nggak apa-apa, suaranya juga ada oke. Ya, Wiwu oke. itu IT programmer. Jadi yang nanti memfungsikan segala tombol gambar-gambar itu bertombol-tombol itu nyala adalah Wiwu. Nah, lalu ada Kinan. Kinan. Halo Coach, halo semua. Kinan ini brand ambassador nanti. Nah, jadi semua anak-anak ini sudah punya fungsi masing-masing. Abel sebagai yang membuat layout desainnya, Sarah sebagai kaptennya yang memotori semuanya, lalu ada Kinan nanti yang bagian merek-merek brand ambassador itu semua Kinan, lalu ada yang bagian coding, programmer itu Wiwu. Dan Abi serta Sakti adalah bagian yang mengurus semua. Nanti ada yang pesanan-pesanan apa, ada yang mau jadi klien, nah itu bagian Sakti dan Abimanyu. Nah jadi itulah Project Marketplace kita, timnya ada Kak Sani, Kinan, Saras, Wiwu, Sakti, Abimanyu, dan Abel. Nah untuk sekarang, Coach sangat bangga sama kalian. Wah, keren banget. Mereka itu bekerja dari jam 8 malam sampai jam 10 kadang-kadang kalau rapat. Luar biasa. Nah, oke, sekarang Coach mau minta Kak Sani dulu yang kasih ulasan sedikit. Oke, baiklah. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Coach Mei untuk kesempatannya. Salam juga untuk para guru yang dia ada di Piwulang Becik. Jujur Bapak Ibu, saya baru kayak seperti yang tadi Coach Mei sampaikan bahwa sebenarnya saya mengajar di SMK Mondial di Jakarta Selatan tepatnya, tapi khusus untuk proyek marketplace ini saya diundang untuk membantu sebagai pembina. Jujur saja saya juga nggak tahu banyak sebenarnya tentang marketplace gitu ya. Belum tahu juga, saya bukan pelaku industrinya juga. Tapi di sini karena saya mengajar multimedia gitu ya, multimedia di SMK, di mana marketplace juga atau sosial media, digital marketing yang related dengan bisnis itu juga diajarkan di situ. Jadi kurang lebih karena kita juga punya ruang lingkup atau komunitas di bidang marketplace atau di bidang dalam hal ini aplikasi digital. Nah, dalam hal ini
akhirnya melihat semangat dari ibu-ibu ya, ibu-ibu guru yang ada di Piulang Becik gitu ya. Saya juga nggak mau kalah nih ya. Kita dari sini kita satukan semangat kita untuk anak-anak di mana mereka adalah ujung tombak dari masa depannya Indonesia Bapak Ibu, dan dalam hal ini saya juga mengimbau Bapak Ibu untuk juga support apa yang sedang kita kerjakan ini. Sekian sih dari saya Coach. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Kita kembalikan kembali kepada Saras. Silakan. Wah, oke. Kata-katanya Coach Mei dan Kak Sani ini sungguh membuat kami semakin semangat ya. Terima kasih untuk Coach Mei dan Kak Sani. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja masuk ke bagian materi yang akan dibawakan oleh Kak Kinan. Silahkan Kak Kinan, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Kinan. Baik, terima kasih Saras. Assalamualaikum, selamat malam semua, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kenan, saya sebagai perwakilan dari Teens Club Piulang Becik. Pada kesempatan kali ini, di hadapan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kabar gembira yang kami sebut sebagai Becik Market. Sudah terlihat ya screen-nya? Sudah. Apa sih becik market? Dari pengertiannya, becik artinya baik dan market adalah pasar. Yang jika digabung artinya pasar yang baik. Sebelum saya membahas becik market lebih lanjut, saya akan menampilkan pertanyaan dan pernyataan yang sering muncul pada saat pandemi ini. Saya mau jualan, tapi di masa pandemi ini bakalan laku nggak ya? Atau sewa lapak buat jualan pasti mahal. Balik modal atau takutnya nggak bisa balik modal. Atau pengen untung di masa yang buntung. Apakah parents pernah merasakan hal seperti itu? Baik. Di masa pandemi ini kita dipaksa untuk tetap di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, kita dipaksa untuk menjaga jarak dengan orang lain. Sekolah tutup, kantor, tempat ibadah, pasar, mal ditutup, yang mengakibatkan perdagangan terhambat. Maka dari itu, bisnis online menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk kita berbisnis. Tetapi apakah pandemi ini hanya memberikan kita dampak yang negatif? Jangan lupa bahwa pandemi ini mengajarkan kita bahwa meeting atau melakukan sebuah acara itu juga bisa dilakukan di dalam rumah. Oke. Dari latar belakang itulah tercetus ide kita membuat becik market. Sederhananya, becik market ini adalah toko online yang dibentuk oleh Teens Club. Lalu kenapa becik market? Kan ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya yang sudah terpercaya. Untuk menjawab ini, saya harus menjelaskan tentang visi dan misi becik market itu sendiri. Yang pertama adalah visi pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa becik market ini dibuat dan dibentuk oleh Teens Club, di mana semua proses pembuatannya, proses pemrogramannya,
itu diselenggarakan oleh Piulang Becik Market. Supaya kami para siswa diarahkan untuk belajar bekerja sama, diarahkan untuk berempati kepada masalah yang terdampak kepada masyarakat, dan melakukan research, brainstorming, dan akhirnya membuat sebuah karya yang menjadi solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua adalah misi untuk bergotong royong. Perlu diketahui bahwa Becik Market dibuat dari kita untuk kita, seperti tadi kata Ibu Nani ya, di awal, di pembukaan acara. Dengan adanya Becik Market, warga Piulang Becik yang terkena dampak bisa berdagang di situ, dan warga Piulang Becik yang tidak terkena dampak bisa membeli barang di situ dan membantu warga yang terkena dampak untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ silaturahmi dan gotong royong akan senantiasa terjalin di lingkungan kita warga PDX, dan diharapkan kita bisa survive atau mandiri menyelesaikan masalah ini. Baik, di hadapan ini saya persembahkan, inilah wajah marketplace Becik Market yang didesain sedemikian rupa untuk mempermudah kegiatan berjual beli yang bisa diakses lewat smartphone kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, khususnya untuk warga Piulang Becik ya. Pada kesempatan ini juga saya umumkan bahwa Becik Market akan dirilis pada pertengahan bulan Desember 2021. Baik. Sekian presentasi dari saya. Diharapkan presentasi kali ini dapat membuat Bapak Ibu semangat untuk bergabung dengan kami, mensupport, berpartisipasi. Karena dengan Anda berpartisipasi, Anda juga mendukung tumbuh kembang belajar kami para siswa, sekaligus berbakti sosial di ruang yang seterusnya akan kami wariskan kepada adik-adik kelas di masa yang mendatang untuk memberikan manfaat di masyarakat ke depannya. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Kinan karena sudah presentasi. Itu dia ya semuanya, sedikit cerita tentang Becik Market Garapan Teens Club Piulang Becik. Nah, setelah sesi materi, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak Ibu kalau misal punya pertanyaan bisa langsung tulis di chat box atau enggak bisa raise hand juga. Kami akan menunggu. Silahkan ditunggu pertanyaannya. Semoga materi tadi sudah cukup ya untuk memancing pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu jangan tegang-tegang, ntar adik-adik di sini juga tegang. Ayo, boleh ditanya, dipertanyakan. Mungkin ada yang pengen tahu gimana sih prosesnya, gimana sih caranya, silakan ditanya. Oke, ada pertanyaan tuh, cara kerjanya gimana katanya. Oke, baiklah. Dari Kak Julieta ya, apa saja yang boleh dijual di Becik Market oleh Monica? Oke, satu persatu sambil nunggu pertanyaan dari peserta webinar yang lain ya. Pada kesempatan ini sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Sani sebagai pembina
Saya akan membantu menjawab teman-teman dari Teens Club untuk pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, cara kerjanya bagaimana gitu ya. Nah, coba Kak Kinan coba kasih flowchart yang sign up di bawah sampai dengan di bawahnya gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat ini kurang lebih kalau tadi kita lihat dari interface-nya atau user interface-nya alias tampilan dari Becik Market itu tersebut, kurang lebih Bapak Ibu akan menemukan menu-menu yang kurang lebih yang Bapak Ibu sudah familiar kalau Bapak Ibu lihat di marketplace yang pada umumnya gitu. Cara kerjanya kurang lebih sama, bedanya saya jelaskan setelah ini ya kurang lebih. Nah di sini sama sih kurang lebih. Becik Market nantinya akan bisa diakses di smartphone Bapak Ibu semuanya, kayak gitu. Terus tentu saja para calon penjual maupun calon pembeli dalam artian di sini adalah pengguna atau user dari Becik Market itu harus registrasi dulu. Dalam hal ini sign up seperti yang ada pada layar presentasinya kita di sini gitu kurang lebih. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jujur Bapak Ibu ya, dalam hal ini saya sebagai pembina dan teman-teman di Teens Club itu masih belajar, masih menggali, masih melakukan research bagaimana sih marketplace ini bekerja gitu maksudnya. Caranya itu kayak gimana ya? Dan kita lakukan saat ini tanpa mentor di bidangnya. Kita belum ketemu nih dengan orang IT-nya, kita belum ketemu dengan manajer sosial media manajernya dan pelaku untuk aplikasi Android ataupun iStore gitu kurang lebih. Tapi yang kita bisa ceritakan adalah nantinya lewat aplikasi ini pembeli dipertemukan dengan penjual seperti halnya kita membeli barang di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak dan seperti yang lain-lainnya kurang lebih. Tapi bedanya kalau kita bisa bayar langsung di situ ya, bisa bayar langsung dan dikelola pembayarannya itu oleh Shopee atau Tokopedia, di Piulang Becik tidak. Semua itu di bypass langsung. Di bypass langsung, pembeli akan dihubungkan langsung dengan penjual. Dalam artian di sini kita tidak mengambil keuntungan dari penjualan. Seperti itu. Jadi cara kerjanya kurang lebih Bapak Ibu cari barang, Bapak Ibu klik barangnya, Bapak Ibu pesan, dan kemudian penjual nanti akan merespon, penjual nanti akan memberikan informasi atau tata cara untuk pembayarannya langsung straight ke penjualnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini seperti itu Bapak Ibu ya. Tentu saja saya tidak bilang ini tidak akan berkembang. Suatu hari nanti kita akan kembangkan supaya semuanya adalah full otomatis bekerja sama dengan media-media pembayaran elektronik, kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Benar, seperti Tokped dan Shopee, bedanya seperti tadi, pembayaran kita di bypass. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya, kalau gini nih lumayan banyak jadi pertanyaannya, cara kerja gimana? Dan apa saja yang boleh dijual di Becik Market? Oke, yang boleh dijual di Becik Market itu barang, ya. Untuk saat ini bentuknya barang, mau baik makanan atau bukan makanan, baik food ataupun non food, gitu kurang lebih ya, jelas ya. Tapi itu pun nanti akan ada filter, dalam artian akan ada penyaringan di mana tentu saja kita tidak akan sembarang menerima makanan-makanan yang memang ternyata dilarang gitu maksudnya ya. Tentu saja itu akan dilindungi gitu maksudnya. Customer atau pembeli, baik pembeli dan penjual akan ada perlindungan di dalamnya dalam bentuk seleksi gitu kurang lebih. Oke, pertanyaan yang berikutnya, pengiriman bagaimana dari penjual langsung? Ya, karena tadi saya jawab untuk masalah pembayaran itu kita bypass langsung dari penjual kepada pembeli. Begitu juga dengan pengiriman. Seperti yang Bapak Ibu tahu, sekarang sudah populer yang disebut dengan cash on delivery ataupun dengan kirim antar online gitu ya, dengan jasa Gojek, Grab atau jasa antar barang yang lain seperti itu kurang lebih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah
Syarat untuk bisa menjadi membernya, oke, syaratnya gampang banget. Anda cukup menjadi member Piulang Becik, gitu kurang lebih. Jadi kalau Anda adalah warga Piulang Becik, Anda otomatis boleh 100% tanpa ada syarat apapun. Kurang lebih seperti itu ya, jelas? Oke. Kemudian pengiriman bagaimana dari penjualan langsung? Oh, udah tadi saya jawab ya. Syarat udah. Oke, mohon maaf. Saya ada pertanyaan dari Tristan. Kan kalau di marketplace system pembayarannya sudah aman. Kalau di Becik Market bagaimana Kak? Oke, saya jawab seperti ini ya. Ini masalah keamanan. Baiklah, saya jelaskan. Masalah keamanan, kalau personal dikhawatirkan tidak aman, terjadi penipuan dan lainnya gitu ya. Kalau di sistem di Shopee, Tokopedia, kalau kita menerima sampai kita menerima barangnya itu dalam keadaan utuh, berfungsi dengan baik, lalu kita klik tombol selesai, maka marketplace-nya baru akan mencairkan uangnya ke penjual. Benar begitu ya? Gitu. Ke penjualnya kayak gitu. Selama itu belum dilakukan, maka uangnya di hold dulu sama marketplace-nya. Untuk jaga-jaga kalau terjadi penipuan atau belum puas, itu nanti entah di hold dulu atau dikembalikan ke pembelinya kayak gitu. Nah, di sini kenapa saya bilang kenapa harus saya jelaskan bahwa kita bypass seperti ini ya gitu. Pertama, sistem keamanannya pertama gini ya Bapak Ibu ya. Dijelaskan tadi di masalah misinya ini adalah gotong royong. Dari kita untuk kita gitu. Gotong royongnya di mana? Di sini adalah gotong royong yang terjadi di antara member Piulang Becik. Dalam hal semua member, baik pembeli atau penjual, itu kita punya datanya semua. Sekali Bapak Ibu melaporkan ada penyalahgunaan, ada penyelewengan atau tindakan yang melanggar aturan gitu ya, melanggar aturan atau komplain gitu kurang lebih, nanti akan ada customer service-nya dan akan kita langsung tindak lanjuti. Gitu kurang lebih. Jadi hampir tidak mungkin gitu ya terjadi penipuan atau yang sifatnya itu berbahaya, merugikan, karena memang ini kayak jualan di sesama keluarga aja gitu. Meskipun sesama keluarga kadang ini ya suka nakal gitu ya, suka lupa bayar utang gitu, enggak. Tapi di sini kita berangkat, makan kita berangkat dari di sini adalah gotong royong. Ini beda dengan pinjam meminjam, enggak, bukan sama sekali tidak gitu. Di situ akan ada kontrak di dalamnya bahwa penjual itu harus tunduk pada peraturan yang kita atur gitu nantinya kayak gitu. Oke, baiklah, saya jawab pertanyaan berikutnya dari Gina Amalia. Saya Anik, apakah ini berbasis aplikasi atau web aplikasi? Untuk saat ini aplikasi di smartphone, baik itu Android atau iOS. Apakah ada fee yang dikenakan pada penjual? Oke, baiklah. Saya jawab sekarang langsung ya. Ada seperti halnya kita sewa, Bu. Beda dengan Shopee, dengan Tokopedia, mereka tidak kena biaya. Tapi di sini saya kemarin meeting dengan para member gitu ya. Di sini juga dapat masukan dari para coach gitu ya. Di sini akan ada biaya sewanya, tapi nggak gede, Bu. Nggak gedenya segede apa gitu. Cuman segede buat kasih penghargaan atau apresiasi buat Teens Club, buat anak-anak yang tadi dikenalkan oleh Coach May gitu ya. Dan seperti itu kurang lebih, supaya mereka tahu rasanya dihargai, rasanya dapat komisi dari pekerjaan mereka gitu kurang lebih. Dan yang kita bisa luruskan adalah ini sewa jadi kayak apa ya, seperti kayak bayar sewa yang sifatnya formalitas aja, Bu. Gitu kurang lebih. Berapanya saya belum tahu, kita belum tentukan. Mungkin kita akan adakan sosialisasi sebelumnya, tapi yang jelas itu rencananya ada. Jadi seakan-akan Bapak Ibu membayar sewa gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, baiklah. Dari Ria Arianti, halo adik-adik, cara mendaftarkan produknya bagaimana? Apakah produk dengan sistem PO itu purchase order ya? Oke, ini tergantung dari penjualnya, Ibu ya. Ada yang memang ready stock, ada yang purchase order. Tapi untuk dua kemungkinan tersebut kita akan persiapkan, gitu kurang lebih. Cara mendaftarkan produknya sebagai penjual tentu saja nanti akan ada halaman di mana Bapak Ibu setelah sudah
sign up itu bisa upload sendiri foto produk dan menambahkan keterangannya dan dimodifikasi sewaktu-waktu kalau misalkan ada kenaikan harga dan seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Jualeta, ini seperti Tokped atau Shopee gitu kah? Iya, benar. Bedanya di masalah pembayarannya kayak gitu. Perlu saya luruskan lagi ya, mungkin ya. Shopee dan Tokped itu sistemnya sudah matang, Bu. Sudah sempurna. Udah banyak sekali runtutannya. Maksudnya kita ke sini ada fasilitas A, B, C, D, kita masuk ke menu ini ada banyak sekali dan lain-lain gitu. Di kita sederhana sekali sebenarnya. Kita masih sederhana sekali kalau Bapak Ibu tadi perhatikan di tampilan aplikasinya, di situ sesederhana itu. Jadi ketika kita klik satu kategori akan muncul semua toko, selesai. Jadi tidak ada games di situ seperti Tokopedia atau Shopee. Kita juga akan ada iklan di situ ya, di promo HUT RI. Nah, kemudian juga nanti kita juga akan terapkan kayak misalkan ada toko yang ingin di-highlight. Nah, di situ juga akan terjadi akan bisa diberlakukan berbayar, Bu. Maksudnya di sini adalah yang mau diangkat yang akan nongol di halaman depannya supaya lebih gampang ditemukan. Nah, di situ akan ada paket gitu, promosi gitu ya, supaya tokonya Bapak Ibu akan lebih cepat ditemukan orang gitu. Itu kurang lebih. Nah, kemudian saya jawab lagi Kak, apakah ada fee yang di-charge untuk setiap barang semacam pajak? Kalau sistem pengirimannya apakah sama seperti marketplace lainnya? Kalau melanggar peraturan akankah di-ban atau dibekukan? Oke, baiklah. Satu-satu ya. Fee yang di-charge setiap barang semacam pajak enggak ada sama sekali. Jadi untuk semua barang yang terjual, keuntungan atau uang yang akan didapatkan itu langsung straight, kita tidak ikut campur. Kayak gitu. Beda seperti kalau seperti itu kan biasanya kayak ini ya, saham ya gitu. Untuk setiap lot yang dibeli akan ada fee untuk brokernya gitu. Kalau kita tidak seperti itu. Kita lebih ke sewa saja. Sewanya pun kita belum tentukan apakah per bulan, apakah per tahun. Yang jelas kita akan set gimana caranya, tidak akan memberatkan dan justru akan memudahkan gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Gitu ya. Kemudian sistem pengirimannya itu kurang lebih sama, cuman yang mengatur itu benar-benar Bapak Ibu komunikasi langsung dengan seller gitu. Maunya cepat banget atau cepat aja atau santai gitu kurang lebih, atau santai banget gitu ya, kurang lebih gitu. Dan tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu seberapa cepat barangnya mau sampai gitu kurang lebih. Dan kalau melanggar peraturan akan di-ban atau dibekukan itu ya selama pemilik akun itu belum belum mempertanggungjawabkan dengan misalkan kan biasanya kalau di-ban dia harus mengurus gitu ya ke pusatnya gitu. Nah, selama itu belum diurus itu akan dibekukan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan gitu maksudnya. Jadi harus diurus dulu. Oke. Kalau udah lulus gimana? Maksudnya udah lulus apa? Seleksi ya. Kalau sudah lulus seleksi, ya Kak Juleta itu bisa upload sesukanya, maksudnya udah boleh punya akses, sudah diberikan hak untuk upload barang apa yang mau dijual dan diberikan akses untuk memodifikasi keterangannya, memberikan harga di situ. Dan bedanya ya sebenarnya ya, bedanya seperti berbeda dengan Tokopedia dan Shopee dan lain-lain, nanti rencananya kita akan ada menu bargain, Bu, alias tawar-menawar. Namanya pasar gitu ya, kalau nggak tawar-menawar nggak seru, Bu. Gitu kurang lebih. Nah, itulah kenapa barang yang dijual itu boleh barang baru atau barang bekas. Mungkin kalau barang baru gitu ya agak susah ditawarnya, tapi barang bekas seperti halnya garage sale gitu ya, itu sangat bisa dan masih sangat open untuk nawar gitu, untuk ditawar gitu. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang barang yang tidak kepake yang ingin dijual, kita nggak muluk-muluk, Bu ya. Kita penjual itu masih belajar untuk berdagang di sini, bahkan kita sebagai creator itu masih belajar untuk membuat sebuah aplikasi. Silakan Ibu belajar berjualan di sini.
Jadi sebelum Bapak Ibu mau meningkatkan gitu ya, mau meningkatkan skill bisnis Bapak Ibu untuk berjualan yang real gitu di marketplace yang lebih profesional misalkan ya, di Becik Market juga Bapak Ibu bisa belajar gimana cara ngelola gitu ya, gimana caranya berjualan gitu ya. Tapi balik lagi kita punya visi, ini adalah visi gotong royong, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Bagi yang keluarga yang terdampak pandemi, di sini adalah tempat yang kita sediakan untuk kita coba untuk memperbaiki ekonomi yang sedang merosot karena pandemi. Bagi keluarga yang tidak terdampak pandemi, disinilah kesempatan kita untuk bersama-sama membantu untuk berbakti sosial. Caranya gampang, tinggal belanja aja di Becik Market, tinggal support semua kegiatan jual belinya. Semakin banyak semakin bagus. Boleh Bu buang-buang atau boros-boros di sini, jangan khawatir, pahalanya pasti ada karena di sini visinya adalah gotong royong dan tolong menolong. Gitu kurang lebih ya. Oke, ada pertanyaan dari Asri. Kak, bagaimana jika pembeli lupa mengklik konfirmasi bahwa barang sudah diterima? Dalam hal ini sebenarnya kita nggak perlu khawatir seperti itu karena di sini kita komunikasinya itu straightforward, maksudnya adalah secara langsung di bypass. Jadi kurang lebih ibu akan diingatkan langsung oleh penjualnya lewat WhatsApp gitu. Jadi chatboxnya ada di situ kurang lebih ya. Tapi kan untuk pembayarannya, untuk tanya jawab yang lebih yang lebih intens gitu ya. Bapak Ibu juga bisa bertukar bisa bertukar nomor. Dalam hal ini kebijakan yang satu ini juga diadakan untuk melindungi penjual, Bu. Jadi kalau misalkan saya lupa klik di aplikasinya gitu ya, sedangkan saya nggak open aplikasi Becik Marketnya, jadi notifikasinya nggak nongol. Tapi kalau WhatsApp itu pasti kan nongol. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke. Oh, lulus sekolah maksudnya, apakah masih bisa jualan di Becik Marketplace? Tentu saja bisa. Sekali Bapak Ibu adalah warga PBX, sampai kapanpun itu Bapak Ibu adalah warga PBX gitu kurang lebih ya. Jadi kan bisa diturunkan. Mungkin nanti dari kakaknya sudah lulus, adiknya masih ada dan seterusnya. Jadi kan alumni di sekolah manapun tidak pernah dianaktirikan, Bu, tidak pernah di cast out gitu ya. Justru alumni yang masih mau kontribusi atau masih mau berada di ekosistemnya sekolah itu akan selalu disambut dengan baik gitu kurang lebih. Oke, balik lagi oleh Tristan. Kak, kalau di Becik Market apakah ada sistem rank star seller seperti Shopee? Oke, baiklah. Ini adalah sistem yang dianut oleh oleh marketplace yang memang visinya profit, Bu. Maksudnya profit ya, maksudnya. Jadi di situ dia ambil profit dan dari profit tentu saja ada selisih dan selisih itu yang akan digunakan untuk untuk membangun bagaimana caranya customernya Becik Market itu seneng gitu ya. Misalkan Carrefour bikin event, bikin lomba gitu dan lain-lain. Habis itu ada hadiahnya. Ini pun sebenarnya kan diperuntukkan untuk itu. Di mana ranknya itu misalkan dari mulai silver sampai dengan platinum. Biasanya untuk event-event kayak kayak flash sale dan lomba yang lain gitu ya, itu biasanya diprioritaskan supaya mereka jadi menang. Jadi hadiahnya misalkan iPhone gitu. Biasanya yang platinum dapat tuh gitu. Sedangkan yang silver mau tungguin jam 12.00 langsung pencet juga nggak dapat gitu kurang lebih. Oke. Customer bisa kasih review atau testimoni di toko, tentu saja akan ada halaman seperti itu. Kenapa? Karena memang testimoni itu sudah menjadi bukti konkret atau istilahnya ya, sebagai satu instrumen yang bisa menunjukkan kredibilitasnya toko gitu. Jadi itu tidak mungkin ditiadakan gitu. Seperti halnya kalau Bapak Ibu menggunakan jasa Gojek kan, Pak, minta bintang 5-nya ya, misalnya kayak gitu. Di situ supaya para pembeli tahu toko ini trusted atau enggak gitu kan. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat mau beli barang di di marketplace, di online shop itu kayak gimana?
Kalau saya pasti lihat sudah terjual berapa. Tapi saya pertama ngelihat ada starnya. Ada star minimal, star plus maksimal gitu ya. Kalau di Shopee misalkan, kebetulan saya pengguna Shopee gitu ya. Kalau ada star plusnya, ya udah saya cek langsung. Kalau nggak ada, biasanya saya lewat dulu gitu. Nah, untuk jadi star plus juga pasti ada kriteria yang harus dipenuhi oleh toko tersebut gitu ya. Setelah saya lihat tombol star plusnya, saya lihat terjualnya berapa banyak barang yang saya cari. Kalau jualnya udah ratusan, oh udah langsung saya pencet jebret gitu ya. Karena yang ditakutkan oleh pembeli online pada umumnya adalah, benar Bapak Ibu, adalah penipuan. Disitulah setelah 361 kita scroll ke bawah, bohong kalau nggak ada testimoninya. Karena biasanya toko itu minta unwrapping video. Jadi videonya di unboxing, karena apa? Kalau misalkan tidak ada video unboxing, biasanya kita nggak bisa klaim. Kalau misalkan ada kerusakan, minta ganti rugi, itu nggak bisa. Harus kirim klaim buktinya video, baru bisa klaim. Kayak gitu kurang lebih. Oke, baiklah. Kak, apakah kalau kita membuat iklan di Becik Market, apakah akan di-charge? Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, izinkan kami ya untuk belajar juga bisnis ya di Becik Market dengan memberlakukan biaya untuk iklan yang Bapak Ibu ingin upload di aplikasi kami, supaya kami juga bisa tumbuh di sini gitu kurang lebih. Tapi kami janji biayanya juga bukan biaya yang seperti halnya marketplace yang memang visi misinya itu mencari keuntungan. Jangan khawatir kayak gitu. Saya belum tahu, saya tidak berani bilang berapa, tapi yang saya bisa saya bisa sampaikan berdasarkan rapat yang kita adakan di malam-malam sebelum ini ya, bahwa ini diperuntukkan untuk warga Becik Market, dan misinya salah satunya adalah tidak boleh memberatkan, karena di sini fungsinya adalah untuk membantu masyarakat yang ada di PBX gitu. Oke, baiklah, ada lagi satu. Apakah ada fitur untuk memasukkan resi pengiriman? Kalau ada, fitur ini bisa memudahkan penjual dan pembeli mengetahui barang sudah terkirim atau sampai. Ya, betul sekali, Bu. Yang satu ini tentu saja ada. Jadi resi ini juga kan dari semua layanan jasa pengiriman barang itu selalu ada resi disediakan, dan itu adalah kewajiban dari penjual untuk memberikan tracking code kepada pembeli gitu. Mau dari Gojek kek, mau dari Grab kek, mau dari JNE, dari apa tuh yang punya kode di Corbusier punya, saya lupa, JNT. Nah, itu selalu mereka sediakan tracking code, dan itu adalah kewajiban penjual untuk membagikannya ke penjualnya gitu. Perlu saya beritahukan di sini kemungkinan proses otomatisasi. Jadi prosesnya gitu ya, dari mulai pembayaran, terus kemudian proses pengiriman kode tracking, komunikasi, di periode yang ini semuanya masih dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Masih belum diberlakukan otomatisasi. Masih manusia yang bekerja di dalam sini gitu, Bu. Bukan dikerjakan oleh komputer, karena memang saat ini tenaga kerjanya baru ada manusia. Gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kita dalam hal ini masih bertumbuh, masih mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa tidur dan biarin robot yang bekerja. Gitu. Itulah kenapa partisipasi Bapak Ibu sangat penting di sini, supaya kita bisa tumbuh dan kita masih terus bisa gali gimana caranya membangun, menaikkan, meningkatkan performa Becik Market ini supaya bisa setara dengan marketplace raksasa yang kita sudah tahu semuanya. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya adalah, berarti langsung transfer ke rekening penjual? Jawabannya adalah iya, Bu. Sebenarnya gini, Bu, saya boleh ceritakan, Bu ya. Sebenarnya kita punya referensi yang kita ambil, referensi marketplace yang kita ambil ya. Kalau Ibu tahu, nama referensinya adalah Carousel. Seperti carousel, tapi sel-nya L-nya double.
Jadi sell jual gitu. Bapak Ibu boleh cek di situ seperti apa kurang lebih konsep yang kita ambil untuk sistem kerjanya itu diambil dari Carousel gitu kurang lebih. Jadi Bapak Ibu boleh pelajari seperti apa kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya itu masih fully manual semuanya, masih manusia gitu yang bekerja gitu kurang lebih. Oke. Untuk jasa pengiriman, apakah manual? Saya ada yang ini nggak ketik. Oke. Dari Asri, untuk jasa pengiriman, apakah manual oleh seller, Kak? Seperti yang saya tadi jelaskan ya, masih fully manual saat ini, gitu. Fully manual, mau diantar lewat mana, dan abis itu diantar sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, gitu kurang lebih. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Tristan, apakah ongkir pengiriman akan ditanggung penjual atau pembeli, Kak? Nah, yang satu ini, itu sebenarnya ya, kalau kita perhatikan marketplace yang sudah ada sekarang, ongkir itu nggak pernah include di dalam harga barangnya, nggak pernah ada gitu. Jadi sudah pasti exclude. Karena apa? Kalau include bahaya kalau Bapak Ibu beli barang di Jakarta tapi Bapak Ibu tinggalnya di Papua. Ya. Jadi bukannya untung malah buntung seperti yang tadi pernyataan yang ada di slide yang kedua ya di awal-awal gitu kurang lebih. Oke. Atau tersedia di aplikasi untuk pengaturan jasa pengiriman. Oke, doakan kami ya Ibu Asri ya supaya nanti kelak kita bisa masukin ke itu, kita bisa kerjasama dengan jasa pengiriman gitu ya supaya nanti kita bisa masukkan menu jasa pengiriman itu ke sana gitu kurang lebih seperti itu. Karena untuk memasukkan nama brand jasa pengiriman dan lain-lain tentu saja itu harus ada perizinan dan kerjasama yang dibuat kepada perusahaan terkait gitu. Dalam hal ini saya luruskan bahwa kita mengarah ke situ Bapak Ibu. Makanya sekali lagi kami mohon doanya kepada Bapak Ibu supaya ini terus berjalan, terus support kami supaya kita bisa menuju ke arah sana. Oke, balik lagi ke Aris Prasetya. Iya bener Pak, terima kasih. Ini dia referensinya kita yaitu id.carousel.com. Coba saya cek dulu apakah carousel yang kami maksud ya. Takutnya salah. Oke, benar supaya tidak ada miskom ya. Iya benar ini dia. Carousel yang gambarnya kayak Instagram tapi warnanya merah. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Aris Prasetya. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya dari Eri Setiawan, apakah nantinya ada promo-promo seperti cashback atau free ongkir? Nah, yang satu ini adalah promosi yang menjadi visi dari toko masing-masing, Bapak Ibu. Karena di sini idenya adalah kegiatan jual beli, kami bypass langsung pembeli dengan penjual, di mana kegiatan promosi itu merupakan hak prerogatif dari penjual. Misalkan penjualnya mau buy one get free, buy one get one, ya itu penjual yang punya program. Kalau penjualnya pengen benar-benar tester, jual gratis hanya Rp1 saja. Nah, itu tergantung dari penjualnya gitu. Jadi untuk di awal-awal jujur Bapak Ibu ya, kita berangkat ini Rp0. Kita membuat becik market gitu ya. Kita membuatnya dengan Rp0. Kita tidak tidak bekerja sama dengan investor, kita tidak punya modal sepeser pun. Beda cerita kalau kita kita memiliki modal untuk mempromosikan becik market, kita bisa mengadakan promo-promo tersebut gitu ya untuk mengenalkan supaya Bapak Ibu tertarik dan lain-lainnya. Tapi dalam hal ini kembali lagi karena ini besutan piulang becik yang dibuat oleh Teens Club yang benar-benar ini usaha tindak tanduk dan melalui semangat anak-anak tanpa didampingi oleh modal, Bu. Luar biasa bukan? Oke, baiklah. Di sini pertanyaan berikutnya dari Tristan lagi. Terima kasih banyak nih Pak Tristan, ini pertanyaannya murah bertanya sekali ya. Kita senang sekali dan kita respect sekali nih kepada Pak Tristan. Kak, apakah nanti akan ada sistem uang di becik marketnya seperti ShopeePay, GoPay, OVO? Maksudnya sistem pembayaran dengan uang digital ya Pak Tristan ya. Oke, baiklah.
seperti halnya yang tadi saya jelaskan di jasa pengiriman, kita mengarah ke sana. Nantinya ada, tapi untuk launching pertama di periode yang pertama gitu ya, kita masih fully manual. Manual itu bukan berarti pakai uang cash Pak ya, gitu ya, bukan. Tapi lebih ke pembelinya akan memberikan secara manual nomor rekening penjual pribadi gitu kurang lebih. Jadi bukan atas nama perusahaan, tapi masih atas nama pribadi. Kalaupun mau atas nama perusahaan juga itu tergantung dari penjualnya juga gitu kurang lebih. Oke, adakah pertanyaan lagi seputar Becik Market ini gitu ya? Wah, kayaknya kliennya bakalan banyak ini. Amin. Amin. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Inilah Becik Market, inilah cerminan dari anak-anak kita ya yang tergabung dalam Teens Club di program Marketplace. Sederhana tapi saya saya optimis sekali gitu, maksudnya saya optimis karena program ini, karena project ini itu didasari memiliki pondasi yaitu menolong sesama Bapak Ibu. Mungkin terdengar kayaknya klise banget ya, kurang lebih seperti itu ya, tapi kalau keluarnya dari saya mungkin iya klise, nggak mungkin Pak Sani seperti itu. Pak Sani kan ya sudah bekerja dan lain-lain, tapi saya bisa bantah itu karena yang mengerjakan ini adalah anak-anak remaja. Bapak Ibu perlu tahu, Abimanyu sekretaris 1 dan Sakti sekretaris 2 itu adalah siswa kelas 6 SD Bapak Ibu. Dan Kak Kinan semuanya juga masih SMA, paling besar itu umurannya SMA kelas 1 sampai kelas 3 gitu kurang lebih ya. Semuanya ini masih remaja. Belum ada yang punya NPWP, belum ada Bapak Ibu, belum ada gitu kurang lebih. Jadi saya luruskan kembali bahwa Becik Market ini visi misinya bukan untuk mengumpulkan profit untuk Becik Market pada khususnya, tapi lebih untuk menggalang dana untuk para penjual pada khususnya gitu ya, gitu kurang lebih. Seperti itu kurang lebih. Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya pada Q&A di Becik Market webinar pada malam ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Kak Saras. Baik, terima kasih Kak Sani untuk penjelasannya dan untuk semua yang sudah bertanya. Sudah ya, sudah habis pertanyaannya. Apakah ada lagi? Bentar. Coach masih ragu nih. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, para calon klien ini sudah setuju nggak nih anak-anak menjalankan proyek Becik Market ini? Karena biar gimana pun nanti akan ada maintenance web ya, ada maintenance-nya, ada segala macam. Jadi kira-kira yang ada di sini 48 orang ini bersedia nggak mensupport anak-anak untuk menjadi klien atau apapun? Nah, coba bersedia nggak nih biar pada maju nih anak-anaknya nih? Coach May, apakah boleh kasih pendapat? Boleh, Kak Anet. Halo. Ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman di sini, juga untuk grup atau kelompok teens dari PBX, khususnya 6 orang, tim inti Becik Market. Kalian luar biasa, ya, kalian hebat. Saya melihat ini sebagai training ground. Jadi sebenarnya karena saya juga seseorang yang aktif berjualan, ya, tadi pertanyaan saya sengaja nggak tanya sih, saya yakin pasti pertanyaannya mirip-mirip lah dengan pertanyaan saya gitu ya. Jadi tadinya saya mau bertanya apakah yang diperjualbelikan itu termasuk juga servis atau layanan, tapi memang untuk tahap awal masih barang dulu. Oke, jadi saya melihat ini sebagai training ground, dalam arti teman-teman muda di sini semuanya mau belajar untuk melangkah ke masa depan. Dan masa depan itu semuanya kita bicara digital marketing. Masa depan itu berbicara mengenai semuanya akses barang dan jasa itu melalui online. Jadi kalau mau mempertimbangkan mengenai praktisnya, mengenai mudahnya, mengenai enaknya, mengenai
alur yang sudah kita lebih pahami, ya sebenarnya teman-teman di sini yang seller di Tokopedia atau di Bukalapak atau dimanapun platformnya pasti akan lebih memilih itu daripada Becik Market tentu saja. Tapi saya melihat ini sebagai training ground, tempat teman-teman yang muda-muda ini belajar mengenai banyak hal. Bukan hanya tentang skill, tapi juga tentang bagaimana menghandle. Nanti akan ada klien, nanti akan ada banyak sekali proses komunikasi yang mendewasakan dan mematangkan teman-teman muda. Jadi saya dukung 100%, kalian keren luar biasa. Trainernya keren, mentornya keren, coachnya keren, semuanya hebat banget. Ya, semangatnya juga keren. Saya tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ketika saya baca pertanyaannya di chat, saya langsung bilang begini, ya enggak lah, kan nggak ada modalnya, ya enggak lah, kan nggak ada investornya, ya enggak lah, ya enggak lah, ya enggak lah gitu. Tapi saya mengerti yang nanya mungkin ya pengen tahu lebih detail betul dan nggak apa-apa. Cuman yang saya bisa paham di sini adalah berarti support yang diminta dari saya sebagai orang tua, salah satu orang tua murid di Piwulang Becik adalah dukungan, partisipasi, ya, membagikan ini ke teman-teman yang baru memulai mencoba berjualan. Jadi sebenarnya kalau yang mau coba jualan bukan orang tua, remaja malah justru cocok. Bagaimana memulai cari uang sendiri, belajar mandiri dari platform yang dibangun oleh rekan-rekan sepantar dia. Jadi luar biasa, keren banget, maju terus, tetap semangat, bukan sesuatu yang harus diburu-buru. Desember akan sangat cepat datangnya. Jadi semangat terus, maju terus, tetap berkolaborasi, kalian luar biasa. Dan ini sesuatu yang bisa diwariskan nanti ke adik-adik angkatan yang lebih kecil. Jadi terima kasih Pak Sani, terima kasih Kak Mei udah undang juga untuk Zoom ini. Keren. Saya pasti ikutan. Aduh, thank you Kak Anet. Aku tuh kalau Kak Anet yang ngomong deg-degan tahu. Terima kasih ya Kak Anet. Nah, itu teman-teman muda semuanya, lihat. Kalian sudah didukung 100% oleh orang tua. Oh iya, aku mau kasih tahu juga. Teens ini ada dayang-dayangnya. Nah, dayang-dayangnya ini ada Kak Sandra, terus ada Kak Kunti. Kak Kunti yang sebenarnya harusnya menjalani proyek ini, tetapi karena sedang sakit, jadi kami berdua yang membantu Kak Kunti. Nah, jadi teman-teman semuanya, Kinan, Sakti, terus ada Sarah, selalu ada Abel, lalu ada Abi, dan Wiwu. Semangat ya, kata Kak Anet. Desember kecepatan. Tapi kalau coach yakin, kalian itu semangatnya luar biasa. Bayangkan ibu-ibu, mereka ini 3 hari berturut-turut itu Zoom meeting jam 8 malam sampai jam 10. Coba saking semangatnya. Tepuk tangan dulu buat anak-anak semua. Keren. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat atau support? Silakan. Boleh. Oh, ada Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo semuanya. Gimana Pak Aris? Nah, jadi ingat lagunya. Saya tuh suka lagu rock lama. Jadi For Those About to Rock, We Salute You. Ya, jangan tahu itu lagu itu ya. Ya. Gimana Mbak? Nah, itu tadi sudah berwujud Pak. Udah dirancang wujud wajahnya Becik Market, jadi nanti anak-anak sudah akan giat mulai lagi bekerja untuk ngerjain programmernya segala macam. Nah, hari ini pertemuan kita hanya mau kasih tahu bahwa anak-anak ini sudah mulai proyeknya. Nah, jadi mohon didukung ya Pak Aris. Kalau anak-anak nanti yang kasih proposal, yang telepon Pak Aris, itu semua anak-anak lupa ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf. Nggak apa-apa, itu pemberani. Bahasa Arabnya suja. Orang-orang pemberani itu dia mau memulai. Iya. Itu udah luar biasa. Jadi kita lanjut nih Pak Aris ya. Saya boleh tanya nggak atau ini? Boleh Pak, boleh. Atau ngasih semangat ya? Tanya juga boleh Pak sama anak-anaknya, anak-anak Ya. teensnya biar jawab. Dari ya. ini siapa aja? Ada Kinan. Kinan, oke. Nah, Wah, ada Kinan. Abi, ada Abi.
Ada Saras, nah itu yang tampak-tampak. Ada Sakti nih Pak, paling kecil nih, Sakti. Saras, Sakti, mantap. Sama Wiwu dan Abel. Sama Wiwu, ya, sama Abel. Ya, tadi saya dengar sih. Maaf tadi saya terlambat ya. Saya dari luar tadi. Pulang terus mandi langsung sini dulu. Nah, jadi saya jadi gini. Bilang becek, saya cerita aja ya. Modal terbesar itu sebenarnya adalah diri kita. Jadi kita sering cerita sama orang tua, sama anak-anak. Saya mau belajar begini, tapi saya tidak tahu. Pak Mei. Iya Pak. Buat ketikanya masuk. Kenapa? Ketikan ke keyboardnya masuk ke speaker. Oh bunyinya ya? Oh maaf. Aduh sakit semangat ya Pak. Maaf. Itu kayaknya mekanik itu. Ya sering tuh game tuh. Ketahuan emak-emak. Jadi kalau kita lihat perkembangan orang tua anak-anak ya, ada yang mengatakan Pak, saya mau homeschooling. Kalau kita kan sebenarnya nggak pernah bilang homeschooling. Ya sekolah tuh begini gitu. Mau homeschooling, mau formal, non formal, apapun sebenarnya sama saja. Jadi kita nggak pernah mengumumkan bilang sebagai homeschooling enggak juga. Karena kita ingin mengembalikan ke proses pendidikan itu bahwa seperti ini, orang tua kalian tuh ketika menyambut kelahiran kalian pertama itu dia dahului dengan sukacita, bukan didahului dengan bingung, enggak. Nah, kenapa kok ketika kita memulai sesuatu yang baru kemudian bingung, takut, nggak ada biaya, nggak ada modal, padahal modal terbesar adalah tubuh dan jiwa raga kita. Nah, itu harganya triliunan bahkan lebih, nggak bisa dihargai. Kita bisa, yang bilang tidak bisa itu bisa jadi orang lain, atau kita ragu sama kemampuan kita sendiri. Teens ini bisa, kenapa tidak? Kalau ada rencana, kekuatan, dan dilakukan, itu pasti mendapatkannya. Tidak mungkin tidak, pasti menghasilkan. Dan jangan khawatir dengan modal dan sebagainya, itu akan datang dengan sendirinya. Nah, environment yang kita bangun di Pulang Becik ini kan saya sudah bilang bahwa yang pertama kali orang tua itu merasa confidence terlebih dahulu, percaya pada dirinya sendiri bahwa saya dititipi anak ini pasti saya bisa. Kalau nggak bisa ya nggak dititipi anak berarti. Dan kemudian percaya sama anaknya, anak yang dilahirkan itu percayalah sama anaknya. Wong udah melahirkan kok nggak percaya sama yang dilahirkan. Kalian juga gitu, mengawali sesuatu itu penuh dengan sukacita, hilangkan ketakutan. Dan saya lihat kalian sudah jadi orang-orang pemberani, mau melakukan sesuatu. Dan environment yang kita ciptakan sebenarnya ini prinsipnya seperti Profesor Mubiarto, ahli ekonomi Indonesia, yang juga ahli koperasi, yang kemudian malah dilakukan di Bangladesh oleh Graminnya itu menjadi besar, mungkin dapat Nobel juga itu. Nah, tapi kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa. Konsep gotong royong itu sebenarnya kita saling menguatkan, itu saja. Saling meringankan. Jadi kalau misalkan ya, Pulang Becik, kenapa tidak dibuat sistem yang sophisticated, yang bagus begini-begini? Saya nggak mau, karena kita pengen kita itu berangkat dari bersama-sama, kita bangun bersama-sama. Bukan kita menyediakan sesuatu. Itu nanti kita menciptakan generasi yang demanding. They ask for more. Dia selalu meminta. Sediakan saya uang, sediakan saya platform, sediakan guru supaya saya berhasil. Orang seperti ini, we will not survive. Kenapa? Karena dia selalu demanding for something. Tetapi kalau dia membangun dirinya sendiri bahwa dengan apa yang saya punyai, saya akan mengerjakan sesuatu, itu yang menjadi orang-orang hebat. Ingat, Mahatma Gandhi ketika di India waktu itu, dia mengatakan swadesi. Dan dia memintal sendiri pakaiannya. Setelah berapa tahun, India menjadi eksportir terbesar
tekstil. Padahal dari memintal manual. Nah, itu yang kita sebut sebagai orang-orang yang revolusioner, orang-orang yang pendobrak. Itu lebih penting. Nah, apakah nanti besar seperti Mahatma Gandhi atau tidak, itu tidak masalah. Karena nilainya bukan di situ. Nilainya adalah ketika kita sudah membangun diri kita sendiri. Nah, ketika ada feature-feature, makanya banyak yang di Pulang Biji menanyakan, feature ini ada nggak? Feature itu nggak ada. Nah, ya mari kita bangun sendiri. Kalau beli bisa, kenapa tidak? Tetapi kita tidak inginkan seperti itu. Kita ingin membangun dari kita. Nah, anak-anak ini sudah berani membangun. Dan saya salut sama orang tua, bahwa orang tuanya percaya pada kalian untuk melakukannya. Dan Kak Sani, Kak Sani itu juga percaya dan berani untuk mendukung kalian, bukan hanya mendukung, bekerja keras ikut. Ini orang-orang yang langka, dan orang-orang seperti ini ya yang akan mengubah dunia. Tidak usah seluruh dunia lah, diri kita sendiri berubah aja itu udah luar biasa. Ya, gimana? Itu aja ya, apalagi Kak Saras, Kak Mbak Heri. Ya udah, berarti kita lanjut ya Pak ya. Dukungannya ya Pak. Sih? Ini sekarang. Acaranya sampai jam berapa? Oh, acaranya sih sebenarnya kita maunya sih 1 jam aja Pak, gitu. Oh, gitu. Soalnya kemarin mereka udah pada lembur sampai jam 10. Mereka ini kuat-kuat loh Pak, sampai jam 10 mereka lembur dan mereka sigap gitu loh. Sigapnya benar-benar sigap, hari ini meeting, besok udah ada hasilnya. Gitu. Wah, itu luar biasa itu. Jadi yang ada orang tuanya di sini mohon maaf ya, anaknya digangguin sampai malam. Jadi ini ya, kalian yang lakukan sekarang ini, believe me, within 1, 2, 3, 10 years, you will build something great. Gini, saya bekerja, saya 12 tahun di luar, keliling, Singapura, Dubai, dan sebagainya. Punya bos orang bule, punya anak orang bule, dan orang Yahudi, orang Cina, dan sebagainya. Satu hal yang menjadi modal besar orang Indonesia adalah apa? Gotong royongnya. Dan itu masyarakat mereka longing for that. Mereka mengharapkan punya environment seperti itu. Kenapa? Karena mereka dalam collaboration itu it should be on par. Istilahnya apa? Mereka mesti taraf. Kamu mau beri apa, saya beri apa. Ketika ada orang yang tidak bisa memberikan apa-apa, will be difficult for them to do a collaboration. Tapi kalau gotong royong, dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya menyediakan dirinya, itu diterima. Dan jangan salah, orang-orang yang menyediakan dirinya itu sebenarnya orang yang paling besar itu. Karena dia sudah menyediakan seluruh jiwa raganya. Nah, itu ketika kita sering information itu disembunyikan, kita bikin kelas yang mereka tidak tahu. Nah, setelah itu mereka akan share. Nah, share seperti kalian seperti ini, bayangannya gini ya, tidak harus seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kita bikin namanya niche market. Niche market itu market sempit, tipis, tetapi itu sangat khas. Dan itu ada marketnya. Dulu ketika, ini pengalamannya, ketika zaman saya itu orang pada belajar Microsoft, saya belajar Unix dan belajar mainframe. Itu nggak ada yang orang, karena kantor-kantor tidak ada yang punya itu. Itu hanya kantor-kantor besar saja. Tetapi itu tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Ekspertisnya selalu sedikit. Nah, kita bikin hal yang seperti ini. If you want to compete with someone else, make a unique kompetensi. Jadi patronnya jangan Tokopedia, jangan Shopee. Itu hanya benchmarking. But you have to make it different. Kalian bikin sesuatu yang unik dirimu sendiri. Kalau copycat, nah itu lebih susah. Saya amati, tiru, kemudian ATM ya.
Amati, tiru, M-nya apa tuh? Membuat. Tapi nggak mesti kayak gitu. Hah? Apa modifikasi kan ya? Nah, Iya. as long as you do ATM, amati, tiru, modifikasi, kamu hanya jadi follower. Karena hanya amati, tiru, dan modifikasi. Yang kamu amati itu berubah terus. Jadi kita terus belajar untuk mengikuti terus. Tapi kalau kita bikin sendiri, walaupun kita mengambil dari mana aja, kehebatan dari Steve Jobs itu hampir tidak ada yang dia ciptakan. Jadi yang dulu iPod pakai tangan gitu, itu sebenarnya punya Creative Technology Singapura. Waktu saya di sana. Kemudian yang sekarang Retina dan sebagainya dari Samsung. Kemudian programming yang semuanya iOS-nya itu dari Samsung. Mac itu dari FreeBSD dan sebagainya. Tapi Steve Jobs, they combine everything, make it different and totally different. Dan semua admire him about this creativity and innovation. Nah, itu kalian bisa kenapa tidak? Skill itu it does not matter. Tapi make it different. Itu yang penting. Jadi Kak Sani tadi penjelasannya bagus. Dan Kak Sani nggak usah, oh nanti kita nggak ada modal, nggak ada yang support, nggak penting. Supportnya kita semua, saya siap support. Kemudian ketika kalian sudah mengerjakan sesuatu itu pasti menghasilkan. Karena tidak mungkin usaha effort itu tidak mungkin dikhianati. Dan kita tidak harus seperti Shopee. Bayangkan seperti pulang becek kan. Pulang becek tidak harus seperti ruang guru. Tidak harus seperti sekolah ini, sekolah itu. Tidak harus seperti Erudio. Tidak harus seperti ini. Tidak usah. Kita bikin sendiri. Nah itu aja kan. Yang penting bahwa yang paling utama sebenarnya ini kalian membangun tentang diri sendiri. Entah itu bisnis, belajar, sekolah. Itu membangun tentang dirinya sendiri. Citra positif tentang dirinya sendiri. Citra positif tentang kedua orang tua kalian semua. Dan orang tua juga membuat citra positif tentang anak-anaknya. Jangan dilihat dibandingkan kekurangannya dengan yang lain dan sebagainya. Jangan. Percayalah pada diri sendiri, percaya pada orang tuanya, percaya pada anaknya. Percaya pada guru-gurunya, Kak Sani dan sebagainya. Terima apa yang diajarkan. Don't ask for more. Kecuali kalau sudah dilakukan. Baru. Tapi bukan ask. We will do for more. Oke? Sorry ya. It takes your time. Itu keren. Kata Abi nih. Abi bilang nih tadi Pak Chat. Wah, Pak Aris sangat memotivasi. Saya bukan motivator loh. Oke. Saya hanya kepala sekolah. Yang penting kepala kan Pak. Oh iya. Oke. Jabatan yang bagi saya sangat keren. Oke semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, aku serahkan kembali ke Saras. Ayo Saras, dilanjut. Oke, terima kasih untuk Pak Aris ya, tadi motivasinya sangat dalam. Terima kasih juga Coach May. Nah, sekarang tidak terasa, ternyata sekarang tuh sudah jam 8:14, sudah 1 jam lebih ya acara malam ini. Sebaiknya kita tutup saja webinar hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah datang. Kami sangat menghargai kedatangan kalian. Itu membuat kami merasa sangat sangat semangat gitu ya, membuat kami semakin semangat. Terus terima kasih juga untuk puji-pujiannya tadi di chat, aku udah baca, aku sampai senyum-senyum sendiri. Terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Oh iya, terima kasih juga untuk para pembimbing kami seperti Coach May, Kak Sani, dan Kak Sandra. Oke, semuanya sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Dadah. Kasih. Jangan lupa tunggu ya, Desember Becik Market akan launching. Desember ya? Amin. Amin lah, amin gitu.
Itu Berjuang. programmingnya pakai apa? Pakai PHP? Gimana ya, Mas Wiwu boleh dijelaskan? Ini Wibu engineer bagian kita nih, Pak. programmingnya. Ini acara santai aja sih. Udah ditutup ya Iya. Kak Saras ya? Sudah, Pak. Gak apa-apa kalau ada yang Oh, mau Pak. pulang duluan, takut busway-nya keburu pergi, silakan, nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya nanti kita ini sih ada mentornya lagi untuk di programmingnya Pak Aris. Jadi saya sendiri belum terlalu bisa menjelaskan. Saya baru kemarin itu saya belum kenal Wiwu. Saya baru ngobrol sama Anabel, itu kita baru biar baru coba-coba Flutter Pak Aris kayak gitu, yang supaya bisa integrasi buat untuk Android juga, support buat iOS juga gitu kurang lebih. Apakah nanti mau pakai Java atau PHP kita belum tahu, Pak Aris. Nggak Yang apa-apa kita sih. Itu hanya bahasa saja sih. Iya, benar-benar. Iya, yang kita coba upayakan sekarang itu sistemnya dulu, flowchart-nya dulu, kita mau bikinnya seperti apa, lalu desain, baru kita bikin hidup dengan program. Website-nya di mana? Di Pulang Becek atau? Untuk website kita sekarang sih khususkan dulu di aplikasi smartphone, mobile, Pak Aris. Pelan-pelan baru kita ke website gitu. Jadi yang sekarang karena memang kita coba tantang diri kita sendiri untuk launching di Desember gitu ya. Servernya di mana sekarang? Gimana? Servernya sewa di mana? Server belum sewa, Pak. Belum sewa. Server kita belum sewa. Kita sewakan Belum. ya? Belum. Kita belum beli Bapak mau sewain? hosting domain. Nah dulu Pak Sani, Bapak mau sewain Pak? Ya. Alhamdulillah. Atau bukan di Pulang Becek, bisa juga sih bikin domain baru lagi, nanti kita kita baik, kita sediakan. Terima kasih supportnya Pak Kepsek. Oke, baiklah. Oke, itu sih yang saya bisa jelaskan tentang Carousel itu berarti dia itu mirip carousel gitu ya? Atau kita ambil referensinya dari situ karena kemarin kan dari pertanyaan anak-anak mau seperti apa gitu kan, kita ngelihat dari sistem pembayaran gitu kan, wah ini lumayan jauh sekali, kita harus berhubungan dengan bank gitu ya, otomatis ya kita harus kalau dijelaskan waktu sama diskusi saya dengan Mas Wiwu gitu ya, untuk masalah payment yang otomatis itu benar-benar rumit, beda sama sekali gitu, maksudnya sama sekali beda gitu ya. Jadi kalau misalkan waktu itu ada namanya Pak Robert kalau saya nggak salah, Pak Robert gitu ya, dijelaskan seperti itu, maka untuk yang periode pertama ini gitu ya, untuk gelombang pertama ini caranya gimana caranya supaya dihubungkan langsung, di bypass dulu. Yang penting user bisa klik loncat kemana, informasinya dapat dan bisa terhubung oleh penjualnya langsung. Untuk sementara seperti itu. Ya benar Mas Ani. Saya sendiri di Pulang Becek itu belum ada payment gateway. Kita develop sebenarnya. Oke. Kita udah develop. Tetapi saya lihat ada beberapa hal yang memang itu bukan teknikal ya. Beberapa hal memang kurang pas. Nah, sebenarnya kan kalau yang penting itu ada transaksi yang accountable, itu aja sih. Dan itu kita pakai yang sederhana-sederhana dulu aja. Nanti lewatkan ke WA saja atau seperti apa notifikasinya. Karena itu kita baru belajar flow-nya kan. Flow kemudian dan berangkatnya dari sederhana saja. Kalau dari awal sudah complicated ya, nanti kita feel dari chemistry dari perdagangannya sendiri nanti lepas. Itu yang sering dilupakan. Jadi perdagangannya dulu itu semua hanya tools saja. Jadi kalau sudah pengen payment market kayak gini, ada ininya dan sebagainya, susah nanti. Itu bayangan saya ya. Saya nggak tahu anak-anak muda sekarang seperti apa. Tapi mulailah dari sesuatu yang inti dari, kalau saya lihat sih jelas saja ya, intinya adalah perdagangan. Sudah. Perdagangan itu profit, imbangannya adalah akuntabilitas. Akuntabilitasnya itu ada dijaga. Nah itu dulu aja. Toh sekarang juga ada yang jualan tetangga-tetangga saya itu mie goreng itu juga pakai WA saja. Nggak apa-apa. Kalau dia bikin marketplace yang ini malah repot. Nah maksudnya gitu.
Jadi based on needs dulu, bukan based on wants, tapi needs. Kebutuhan sekarang adalah ini karena apa? Penjualnya seperti ini, marketnya adalah ini, maka ditangani dengan seperti ini dulu aja. Nanti berkembang. Nah itu sebenarnya chemistry dari perdagangannya didapatkan dulu. Nah dari situ kemudian setelah tahu cara kerja dari kliennya dan ini semua, baru dibangun berdasarkan itu. Itu namanya growing. Tapi kalau kita based on our expectation atau based on our design, sedangkan marketnya nanti ternyata beda, maka yang kita desain berbeda dengan marketnya, itu malah susah. Itu namanya jadi burden. Jadi liability. bukan sesuatu yang meringankan, tetapi memberatkan. Nah, kita berangkat dari meringankan saja. Jadi sistem pendidikan itu banyak, sophisticated banyak, tapi kalau itu sebagai burden malah repot. Mestinya semua itu meringankan. Nah, itu salah satunya lihatnya dari situ aja dulu. Apalagi anak-anak muda gini. Belajar Coba kita dengar Wiwu. Kira-kira programnya dia mau kemana? Coba Wiwu. Maksudnya gimana ini? Ayo Pak Sani, maksudnya gimana tadi yang ditanya Pak Aris? Tadi ditanyakan pakainya nanti mau programmingnya pakai apa, Mas Wiwu? Apakah pakai PHP atau apa rencananya? Saya tadi jawab kita belum kan tahu. Itu waktu itu rencananya kan pakai HP kan, dari HP. Jadi pakai Flutter gitu kan, pakai Flutter. Ya begitu. Oke. Itu enak itu. Flutter PHP itu kan sederhana itu, dan sudah established. Pilihannya udah bagus itu. Jangan yang baru-baru yang aneh-aneh. Nanti kita malah bingung. Dan itu cukup itu PHP. Kalau besar lagi pakai Python, tapi kan Python belajarnya juga repot nanti. PHP dulu aja. Wes keren Wiwu, mantap. Mantap. Ya. Nah itu kalian tuh belajar gitu. Nanti rapotnya tinggal tak convert aja. Oh berarti ini IPA-nya sekian, IPS-nya sekian. Ini mah negara yang baik. Nah itu sekolah ya seperti itu. Jadi kalau belajar terus boring. Jadi adakan proyek kerja. Anak-anak itu harusnya kerja. Jangan belajar terus. Makanya kalau bisa ngajar. Saya aja belajar terus bosan, nggak mau saya. Ya harusnya kerja. Belajarnya itu bekerja. Jadi beda ya. Sekarang gini, abundance information itu kalau dipelajari semua itu menjadi burden. Nah itu kalau nggak dikeluarkan menjadi karya, kalian terbebani dengan ilmu nanti. Apa yang kalian lakukan itu sudah sangat betul. Pick up 1, 2, 3, sedikit saja lakukan. Nah, along the way, itu akan banyak ilmu yang masuk, tetapi tidak terbebani. Kenapa? Karena kalian melakukan. Jadi kalau Anda makan, juga ke belakang, ke toilet. Tapi kalau Anda ambil informasi terus, makan, terus nggak pernah ke toilet, wah nanti mukanya merah gitu, perutnya sakit. Nah itu imbang lah, bayangnya gitu sih, tapi kalau itu terlalu jauh ya. Oke ya. Sip. Saya support udah. Oke, semangat ya semua, Kinan, Abimanyu semua, Saras. Yes, keren. Wiwu. Ya, oke. Karena sudah malam Bapak, mereka kemarin udah lembur sampai jam 10 malam, 3 hari berturut-turut. Jadi biarkan mereka hari ini tidak lebur. Oke, kita tutup aja ya. Keren ya Pak. Nih, aduh, konten kreator pun sudah berjalan loh Pak. Ini sebenarnya beyond my expectation. Beyond. Oke, baik Saras, silakan ditutup dengan wejangan-wejangan singkat. Ini kasarannya bagus banget jadi ini. Pantun. Kayak mata najwa aja. Wah, keren.
Terima kasih. Sekarang mata Mata Saras Saras. ini. Ayo Saras ditutup. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Aris. Motivasinya tadi aku ada beberapa kata tuh yang benar-benar wow banget. Oke. Apa itu yang wow? Tadi yang bagian sebentar, tadi nggak aku tulis deh. Aku lupa bagian mana. Karena sudah masuk ke sanubari, Bapak. Jadi lupa. Nanti di mimpi Betul. diulang lagi tuh. Ini Iya, sudah biasa gitu. namanya sudah unconsciously. Oke, ya dah. Oke. Oke, sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Nanti kita akan ada lagi nih. Oke deh. Sip. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Sani. Thank you, Terima Pak. kasih ya, Pak. Sudah Makasih. mau ikut Terima kasih. berbungkus lumus dengan Terima dunia. kasih.